Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta SALK. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini karena saya diminta untuk memberi jawaban katanya. Ya, walaupun saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan hal ini, tapi ya dijawab aja Pak katanya. Begini ya tema kita ya. Tambah pasti doa Bapa kami jangan dipakai lagi. Ya. Jadi jawabannya adalah tambah pasti doa Bapa kami sebaiknya jangan dipakai lagi ya. Saudara-saudara, doa Bapa kami Anda tahu ya, doa Bapa kami itu diajarkan oleh Yesus pada waktu Yesus masih di bumi. Istilah atau sebutan Bapa itu ada ketika Yesus di bumi. Karena Yesus punya gelar anak Allah, maka di surga Yesus menyebutnya di surga itu ada Allah Bapa. Zaman perjanjian lama nggak ada Allah Bapa ya. Itu spesial khusus sebutan Yesus kepada Allah ketika Yesus masih jadi manusia di bumi. Benar sih Pak, pemahaman ini benar Pak. Dulu nggak ada Allah Bapa itu Pak. Di zaman Musa, zaman itu nggak ada Allah Bapa. Yang jadi masalah adalah apakah sebutan Allah Bapa itu eternal, abadi selama-lamanya? Ternyata enggak, saudara ya. Ya, banyak orang berpikir Allah Bapa itu abadi sebutannya. Itu hanya khusus ketika Yesus jadi manusia. Yang benar Pak. Makanya judulnya makin tambah pasti doa Bapa kami jangan dipakai lagi ya. Alasannya tentu karena Yesus sudah menjadi Allah Bapa itu sendiri. Baik, penjelasan berikut ini adalah alkitabiah kepada saudara-saudaraku yang punya keyakinan lain ya, termasuk di dalamnya adalah saksi Yehova ya, pemuja Yahweh maupun pemuja Tritunggal Calvinis ya. Kita beda iman, Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Nomor 1, doa Bapa kami yang ada di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Waktu itu Yesus masih di bumi. Lalu Yesus naik ke surga sebagai Bapa itu sendiri. Yohanes 10 ayat 30, 1 Yohanes 5 ayat 20. Lalu Yesus menyuruh Yohanes menulis, kalau doa langsung saja ke Yesus. Yohanes 14 ayat 14. Nah, Anda hidup zaman now. Mau pilih mana? Doa Bapa kami tetap lanjut selama-lamanya atau doa itu langsung pada Yesus? Sebab Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Para penganut Tritunggal Calvinis pasti tetap milih doa Bapa kami jalan terus. Kan dia nggak paham. Dipikirnya Allah Bapa itu masih ada zaman sekarang. Padahal Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, orang-orang seperti kami yang mengimani Allah itu esa pasti memilih doa itu langsung kepada Yesus Kristus. Sebab Bapa, Anak, Roh Kudus 100% Yesus Kristus. Ya, jelas ya sampai sini ya. Pak, tapi itu belum valid Pak. Belum meyakinkan. Oke, sekarang nomor 2 ya, contoh nomor 2. Pada waktu Yesus masih di dunia ini, Yesus menyuruh membaptis, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di Matius 28 ayat 19, saya ulang. Ketika Yesus masih di dunia ini, Yesus menyuruh membaptis itu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Setelah Yesus naik ke surga sebagai Allah Bapa itu,
Yohanes 10 ayat 30 dan 1 Yohanes 5 ayat 20, maka Yesus menyuruh Lukas di dalam Kisah Para Rasul untuk menulis kalau membaptis itu baptislah dalam nama Tuhan Yesus. Ada di Kisah 2 ayat 38 maupun di Kisah 19 ayat 5. Sebab Allah Bapa adalah Yesus itu sendiri dan Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Yohanes 14 ayat 26. Nah, Anda mau milih apa? Dulu Yesus nyuruh baptis itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ketika Yesus masih di bumi. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Lawong Allah Bapanya saja Yesus, Roh Kudusnya juga Yesus. Apakah Anda masih abadi mau membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Tentu tidak. Jadi membaptis dalam nama Yesus Kristus. Seperti ada di Kisah 2 ayat 38 atau Kisah 19 ayat 5. Udah jelas banget. Anda yang pemuja Tritunggal pasti Anda milih baptis itu ya dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kami meyakini Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus. Makanya membaptis dalam nama Yesus Kristus. Wah, sudah mulai jelas ini, Pak. Udah mulai jelas ya, mulai jelas. Nah, sekarang nomor 3. Pada waktu Yesus masih jadi manusia, Yesus bilang, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya." Matius 5 ayat 17 sampai 18. Ini yang ngomong Yesus langsung. Lalu setelah naik ke surga, Yesus menyuruh Paulus untuk nulis di dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia maka membatalkan hukum Taurat, yaitu aturan dan ketentuannya. Nah, Anda pilih mana? Apakah Anda pikir hukum Taurat kan Yesus yang ngomong, "Aku tidak akan membatalkannya." Setelah naik ke surga sebagai Allah Bapa, Yesus nyuruh Paulus suruh nulis. Waktu dengan kematiannya membatalkan, Anda pilih mana? Kalau orang pemuja Calvinis Tritunggal pilih tetap menjalankan aturan Taurat, maka sini kamu tak sunat, kamu harus menjalankan halal haram, kamu harus pakai kiblat. Mau nggak? Nggak mau, Pak. Nah, udah cukup jelas toh. Kalau orang yang mengimani Allah Esa, batal ya batal, diganti dengan Taurat iman. Wah, kalau ini jelas, Pak. Nah, kembali nomor 1 ya. Pada waktu itu Yesus masih di bumi, dia mengajarkan doa Bapa kami. Dia mengajarkan doa Bapa kami. Terus Yesus naik ke surga. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ya, terus Yesus nyuruh kepada Yohanes, bilangin ya, kalau doa langsung aja pada Yesus. Yohanes 14 ayat 14. Apakah Anda masih ngeyel? Doa Bapa kami masih berlaku. Lah tadi nomor 2 sama nomor 3 Anda jelas. Tar dulu Pak. Waktu itu Yesus masih di bumi, betul. Dia nyuruh kepada murid-muridnya, "Wahai murid-murid, nanti kalau doa pakai doa Bapa kami ya, begini nih." Karena Yesus sendiri juga doa kepada Allah Bapa. Nah, sekarang Yesus itu sudah jadi Allah Bapa itu. Apa Anda masih mau ngeyel? Doa Bapa kami masih berlaku, Pak. Lah wong Yesusnya aja sudah jadi Bapa itu kok. Makanya dia nyuruh Yohanes di Yohanes 14 ayat 14. Kalau doa langsung aja sama aku, dalam namaku. Anda masih mau tetap ngeyel doa Bapa kami? Yesus sudah jadi Allah Bapa kok. Maka yang benar adalah doa itu langsung ke Yesus. Zaman no. Ya. Jadi benar ya. Makin benar atau makin pasti atau tambah pasti, doa Bapa kami jangan dipakai lagi. Kecuali Anda ngeyel, ngotot, "Pak, itu sudah temurun-temurun, Pak. Sudah budaya, sudah tradisi, Pak." Markus 7 ayat 8, ya. Perintah Allah kamu abaikan demi adat istiadat. Sebelumnya ayat 7, percuma kamu menyembah aku, beribadah kepadaku, sebab
ajarannya adalah perintah manusia. Waduh, ya. Tritunggal itu perintah manusia, baptis percik itu perintah manusia, bukan perintah Allah, bukan perintah Alkitab, ya. Makanya modalnya ngeyel, termasuk di dalamnya. Doa Bapa kami udah dijelasin kayak begini. Yang penting ngeyel, Pak. Ngotot, Pak. Dokter modalnya ngotot. Ya, jadi makin pasti doa Bapa kami tidak perlu dilakukan lagi, tidak perlu dipakai lagi. Demikian penjelasan ini padat, singkat, dan clear, ya. Kepada saudara-saudaraku yang tidak seiman dengan kami, ya, kami mengimani Allah itu esa. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Lawang mau diputar-putar kayak apa? Yesus itu Allah Bapa kok. Anda mau putar-putar kayak apa? Yesus itu adalah Roh Kudus. Ayat Alkitabnya jelas. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yohanes 10 ayat 30, Yesus itu sudah jadi Allah Bapa. Yesus adalah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26, mau ada putar-putar kayak apa? Nggak bisa ada lawan, ya. Udah jelas ayat Alkitabnya. Ngelawannya pakai ngeyel, pakai ngotot, pakai tafsir, pakai apa? Teologi, pakai buku di luar Alkitab. Kami memahami Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus. Alkitab adalah satu-satunya firman Allah, satu-satunya kitab suci, produk Yesus, sudah sempurna, sudah valid, tidak perlu validasi dari tulisan-tulisan lain di luar Alkitab yang Anda bangga-banggakan, yaitu teologi. Teologi Calvinis Anda menganggap sebagai kitab suci kedua. Kalau saya menganggap sebagai sampah, boleh dong Anda menganggap sebagai kitab suci kedua. Saya menganggap sebagai sampah. Karena ini tulisan-tulisan dari pikiran manusia. Alkitab itu produk Yesus. Tidak perlu ditambah-tambahin pakai tulisan di luar Alkitab. Nggak perlu. Pasti sempurna Alkitab itu. Sudah valid, ya. Penjelasan ini padat, singkat, dan clear. Semoga bermanfaat. Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta SALK. Haleluya. Amin.